Perkenalkan, nama saya Ulhak Wiliana. Saya seorang guru di SDN 01 Banyumudan, Kecamatan Muka, Kabupaten Pemalang. Saya juga menjadi mahasiswi PPK dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A9512211475. Saya akan menampilkan video UKIN yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Hari yang saat ini kita bisa berkumpul bersama sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Coba apakah kalian sudah tertidur berpakaian? Coba lihat apakah di meja sekitar tempat duduk ada kotak atau sampah? Jika ada, silakan dibuang di bawah. Ya, silakan dibuang di bawah. Baik, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Najwa, Nova, Soraya, Talita, Zahwa. Semuanya berangkat ya. Nah, coba sebelum kita mulai, Bu Guru mau kita tepuk semangat dulu ya. Coba tepuk semangat. Iya, kita harus semangat ya. Di pagi yang cerah ini kita harus bersemangat untuk memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelumnya kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nilai bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, materi kemarin ya kita sudah mempelajari tentang syarat-syarat air bersih. Apa saja itu? Yang pertama, tidak berbau. Terus yang kedua, tidak berwarna. Apa lagi? Tidak berrasa. Iya, masih ingat ya? Oke, nah hari ini ya kita akan mempelajari materi yang baru.
materinya tentang apa ya? Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan di depan ada sebuah gambar. Ada gunung, ada hewan, ada air terjun, ada tumbuhan. Sekarang kalian perhatikan dari gambar ini, temukanlah kegunaan air bagi kehidupan makhluk hidup yang ada pada gambar. Dari gambar ini, kira-kira manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di gambar itu apa saja? Yang pertama, Bu Guru tanya, makhluk hidup apa yang ada dalam gambar? Tumbuhan. Lalu manfaat air bagi ikan apa? Sebagai coba. Bagaimana Mas Alfa? Coba Alfa disempurnakan jawabannya. Sebagai tempat hidup bagi ikan. Tempat hidup bagi ikan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, nggak apa-apa, bagus ya Mas Alfa, Mas Alfa. Terus lanjut. Kalau kegunaan air bagi tumbuhan untuk apa? Coba Soraya. Untuk apa? Manfaat kegunaannya? Iya, untuk minum dan berfotosintesis. Boleh tepuk tangan dulu ya. Di sini aja nggak apa-apa, nanti di cover alat yang menjawab ya. Dimatikan jangan Oke, bagus ya jawabannya. Selanjutnya, kira-kira apakah kamu bisa menemukan manfaat air selain yang ada pada gambar? Tunjuk jari coba. Ya, Jawa. Silakan diberikan ke Jawa. Untuk minum dan mandi siapa? Bagaimana, Jawa? Untuk minum dan mandi manusia. Iya, minum dan mandi manusia. Tepuk tangan dulu. Yang lain ada? Yang lain? Manfaat air selain yang ada pada gambar. Yuk, siapa? Ya, Rahmat, silakan. Mencuci baju. Mencuci baju. Tepuk tangan lagi yuk. Iya, jadi manfaat air itu banyak sekali ya. Untuk tempat berkembang biak, tempat hidup bagi ikan dan hewan-hewan air, untuk minum ya bagi semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan juga. Selain itu juga bisa digunakan untuk mandi, ya, mencuci baju, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena memang air itu ternyata penting ya bagi kehidupan kita, penting sekali ternyata. Nah, jadi karena manfaat air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menganalisis tahap-tahap siklus air dengan benar secara bergotong royong. Yang kedua, dengan mengamati proses siklus air pada augmented reality atau AR ya, nanti seperti yang sudah pernah kita lakukan ya, siswa dapat membuat bagan siklus air dengan benar secara mandiri. Yang ketiga, dengan membaca teks cerita non-fiksi, siswa dapat menyusun urutan peristiwa pada teks non-fiksi dalam bentuk tulisan dengan baik dan benar. Yang terakhir, yaitu dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menceritakan kembali urutan peristiwa menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar secara mandiri. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, demikianlah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
nanti selama kita melakukan pembelajaran, Bu Guru akan melakukan penilaian. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama yang akan Bu Guru nilai adalah sikap. Jadi sikap kalian selama mengikuti pembelajaran, apakah kalian serius, tertib, ataukah kalian rame sendiri, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan saat nanti kalian melakukan percobaan. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Ya, pengetahuan nanti kita akan mulai dengan kuisis, ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Kekeringan. Iya. Apakah kira-kira terjadi siklus air di sini? Tidak. Lalu bagaimana ya agar bisa terjadi siklus air ya? Gimana ya? Nah, ini perhatikan. Siklus air. Siklus air merupakan perputaran air yang terus-menerus, ya, dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, ya. Nah, siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengembunan, dan apa? Dan turunnya titik-titik air hujan. Coba sekarang Bu Guru tanya, kalau misalkan air ya yang sudah mengalami siklus air sudah menguap, mengembun, kemudian turun menjadi air hujan, kira-kira prosesnya berulang lagi apa sudah berhenti? Berulang lagi. Ya, bagus sekali ya. Coba perhatikan bencana kekeringan ini. Kalian coba analisis. Kira-kira kenapa kok tempat ini sampai terjadi kekeringan? Tahu ya? Karena kenapa sampai terjadi kekeringan? Tidak ada air, Tidak ada air. Terus? tidak ada tumbuhan, Tidak ada tumbuhan. Ya. Ada lagi? tidak ada sungai. Tidak ada sungai. Ya, beri tepuk tangan dulu ya. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Kenapa kok terjadi kekeringan? Tadi kata-kata tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada tumbuhan, ya. Jadi tidak terjadi siklus air. Ya, mungkin tadinya ada air, ada sungai, tapi sungainya mengering. Karena apa? Karena tidak ada tumbuhan, ya, dan tidak terjadi siklus air di situ. Akhirnya menjadi kekeringan daerah tersebut, ya. Nah, agar lebih memahami lagi mengenai siklus air dan teks non fiksi, kita akan mulai dengan pembentukan kelompok, ya. Kelompok ini Bu Guru bagi secara heterogen, ya. Secara heterogen kita campur. Kelompok menyesuaikan dengan yang kemarin sudah Bu Guru bagi, ya, yang kemarin sudah Bu Guru tentukan. Ya, silakan mengelompok berdasarkan yang kelompok yang sudah Bu Guru bentuk, ya, berdasarkan nilai. Nilai yang tinggi dengan nilai yang sedang dan nilai yang rendah yang sudah Bu Guru bagi teman-teman. Sekarang kalian siapkan bahan percobaan di atas meja. Ya, semuanya dikeluarkan. Nah, sudah
sudah disiapkan semuanya alat-alat dan bahan untuk percobaan. Sekarang guru bagikan LKPD-nya. Kalian sudah mendapatkan LKPD ya? Sekarang kalian perhatikan video tentang siklus air pada layar di depan. Sobat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami penimbunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga Silakan keluarkan HP-nya. Kemudian kalian yang sudah guru bagikan untuk membuka siklus air pada augmented reality. Ya, silakan dibuka. Sudah semua, Bu.
Ya, sudah. Bagaimana? Asik ya? Saya belas ya. Coba tangan kalian ditaruh di depan HP. Kemudian siklus air di situ kira-kira bisa kalian genggam ya di atas tangan kalian ya. Coba kalian perhatikan seperti ini. Nah, bisa ya? Iya. Nggak bisa. Kalian akan berburu perlihatkan teks non fiksi. Jadi caranya yang pertama baca teks dengan seksama. Cermati tiap-tiap paragraf dalam teks. Kemudian perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam teks. Dan yang terakhir adalah catatlah setiap peristiwa penting secara urut. Itu cara untuk membaca teks non fiksi. Ini adalah bacaan teks non-fiksi. Bu Guru kalau berikan waktu sebentar, silakan kalian baca. Coba Bu Guru minta bantuan salah satu, ya Najwa. Coba ambil mic-nya dulu Mbak. Silakan. Demi air bersih warga Mangoro rela berjalan sejauh 15 kilometer warga kelurahan Meborong, kecamatan Batangan Berani, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh pelajaran hingga sejauh 15 kilometer dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di keluar baru kecamatan Surawoyo. Mereka biasanya menampang mobil dan membawa beberapa jerikan ukuran 15 liter. Jerikan itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di keluaran Kaisabun Baru. Letak kelurahan berapa berada di antara tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air, hanya sedikit daerah itu belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga kelurahan Warboro sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Najwa. Tepuk tangannya yang meriahnya. Selanjutnya, perhatikan top teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan realita, ya, berdasarkan fakta. Jadi teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan fakta. Kalau dongeng itu fiksi. Ingat ya, non-fiksi itu tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Kalau yang bukan berdasarkan fakta seperti karangan dongeng, ya, cerita-cerita kecil, ya, itu masuknya ke fiksi. Seperti itu ya.
Ya, kalian sudah melakukan beberapa pencarian informasi mengenai siklus air, mulai dari YouTube, kemudian augmented reality, dan juga dari teks non-fiksi. Nah, sekarang kalian mulai lakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Jangan lupa harus bergotong royong, bekerja sama dengan teman sekelompoknya, berdiskusi dan mencari solusi bersama. Bisa ya? Silakan dimulai. Silakan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Hati-hati air panasnya kena tangan. Silakan kalau ada yang mau memecahkan kasnya dulu, boleh di luar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagus sekalian, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk menanggapi ya. Nah, coba bagi kelompok yang lain yang barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan tunjuk jari. Oh ya, Mas Alfa, silakan. Air yang menetes dari plastik yang diberi tes itu masuknya presipitasasi atau kondensasi, Bu? Tepuk tangan dulu buat Mas Alfa. Oke, ya kelompok 1 ini ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kalau air yang menetes dari plastik yang diberikan es itu termasuk ke kondensasi atau presipitasi? Silakan kelompok 1 dijawab. Air yang menetes dari plastik yang diberi es disebut presipitasi karena seperti air hujan. Ya, jadi menurut kelompok 1 pertanyaan dari Mas Alfa ya, air yang menetes dari plastik yang diberi es batu itu disebut presipitasi karena sama seperti air hujan ya. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kelompok 1. Ya, menurut buku kelompok 1 sudah bagus sekali ya. Silakan kembali ke depan. Sudah? Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan pada percobaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Novel Prasetyo. Di sebelah saya ada Alfa, di sebelah Alfa ada Ais, di sebelah Ais ada Naura, di sebelah Naura ada Rahma. Saya akan membacakan hasil percobaan. Ada tidaknya air yang menguap sebelum dipanaskan tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air evaporasi. Titik-titik air yang menempel pada tutup toples sebelum dipanaskan tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air presipitasi. Ada tidaknya air yang jatuh dari tutup ke bawah menuju air semula sebelum dipanaskan tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air kondensasi. Simpulan siklus air adalah merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Tahap siklus air evaporasi. Pertama, air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Presipitasi. Presipitasi adalah ketika suhu udara turun, maka uap air akan turun menjadi titik-titik air. Kondensasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara membentuk awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan tunjuk jari. Oh ya, Mas Dafa, silakan. Bu, saya mau memberi saran sebaiknya yang berbicara jangan satu orang, bergantian saja. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Dafa.
Bagus sekali ya, kalian sudah memberikan tanggapan. Nah, ini ada tanggapan dari kelompok 3. Jadi memberikan saran bahwa sebaiknya dalam melakukan presentasi itu yang membacakan hasil presentasinya bergantian, ya, bergantian ya, jangan satu orang. Bisa diterima? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Silakan diulangi, ditutup, baru kembali ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya Bu Guru persilakan kepada kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu yuk. Berikan semangat untuk kelompok 3 yuk. Perkenalkan, ini dari kelompok 3. Saya Sarah Hidayah di Taneka. Di sebelah saya ada Tana, di sebelah Tana ada Fitri Najwa, di sebelah Najwa ada Talita, di sebelah Talita ada Dava, di sebelah Dava ada Yasin. Hasil pengamatan. Percobaan. Hal yang diamati, ada tidaknya air yang menguap sebelum dipanaskan tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air evaporasi. 2. Titik-titik air yang menempel pada tutup toples tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air kondensasi. 3. Ada tidaknya air yang jatuh dari tutup ke bawah menuju air semula tidak ada. Ketika dipanaskan ada. Tahap siklus air presipitasi. Simpulan, siklus air adalah air yang menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Tahap siklus air evaporasi. Air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Presipitasi. Air yang menguap ke atas dan jatuh pada saat keberangkatan. C. Kondensasi. Titik-titik air yang menempel pada tutup ke atas. Demikian presentasi saya dari kelompok 3. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagaimana? Dari kelompok 3 sudah memberikan waktu dan mempersilahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan saran dan tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Gimana? Oh sudah. Oh ya, berarti sudah cukup siap. Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan tutup dulu presentasinya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Silakan kembali ke tempat. Ya, kalian semua sudah berdiskusi dengan sangat baik ya. Sudah saling memberikan tanggapan, memberikan saran dan pertanyaan, itu sudah sangat luar biasa. Ya, Bu Guru bangga dengan kalian. Nah, setelah melakukan percobaan, akhirnya kita bisa menyimpulkan ya. Jadi jika terjadi suhu yang panas, ya, maka air yang ada di laut, sungai, danau itu akan menguap. Dan saat menguap itu, dia akan menjadi mengembun, ya, karena suhu udara di atmosfer. Anggap saja itu es batu sebagai suhu udara di atmosfer. Setelah mengendap, ya, menguap, mengendap, maka terjadi titik-titik hujan. Kamu lihat di plastiknya, itu nanti lama-kelamaan uap air yang mengembun tadi akan menetes. Nah, seperti itulah proses terjadinya siklus air. Seperti itu ya.
Jadi kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang siklus air dan juga teks non-fiksi. Ternyata siklus air itu sangat penting untuk kehidupan kita, ya. Karena apa? Siklus air itu berfungsi untuk menjaga kelangsungan air di bumi, ya, menjaga keberadaan air tetap ada di bumi ini. Kemudian untuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi tadi apa ya? Teks ya, yang didapat dari sebuah fakta, ya. Teks yang berasal dari sebuah fakta yang didapat dari penelitian, wawancara ataupun percobaan. Seperti itu ya. Nah, karena kita sudah melalui semua kegiatan pembelajaran pada hari ini, sekarang kita akan melakukan evaluasi menggunakan platform Quizzes. Nah, sekarang kalian siapkan HP kalian. Silakan masuk ke Quizzes dari link yang sudah Bu bagikan di grup WA. Silakan dimulai, jika ada yang kesulitan bisa bertanya kepada guru. Silakan buka link yang Bu Guru kirim di grup. Sudah buka? Kalau sudah buka akan dimulai setelah Bu Guru klik mulai. Yang penting buka dulu. Sudah buka? Gimana? Nama. Oh, kode game, itu kodenya. 937158 itu kodenya.
bisa diterima dengan baik, bermanfaat untuk kalian ya ke depannya. Silakan nanti pulang, hati-hati di jalannya. Dimulai dari barisan sebelah sini terlebih dahulu. Dilanjut